Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di acara praktikum mata kuliah sifat-sifat dasar kayu, di mana pada hari ini kita akan melakukan demo atau simulasi dari pengujian sifat fisika dan mekanika kayu. Yang akan kita uji pada kali ini adalah pengujian sifat fisika dan mekanika, ya. Bisa kita lihat di sini ada uji sifat fisika kayu, diantaranya kerapatan kayu, kadar air kayu, dan pengembangan penyusutan kayu. Kemudian uji mekanika yang akan kita uji adalah keteguhan pukul, kemudian keteguhan tekan sejajar serat, kemudian keteguhan geser sejajar serat, dan keteguhan lengkung statis, serta nanti mungkin kekerasan kayu, ya. Untuk ukuran sampel yang akan kita gunakan untuk praktikum, kita menggunakan standar Jerman, yaitu standar DIN. Nah, itu nomornya bisa dilihat di situ, ya. Ada nomornya 5218276 untuk kerapatan, kadar air juga ada situ, ya. Semua ada, ya, dengan ukuran-ukurannya. Untuk kerapatan kita menggunakan sampel 20 x 20 x 20 mili, ya. Sama untuk kadar air dan kerapatan menggunakan sampel uji yang sama, ya. Jadi dari satu sampel kita bisa mendapatkan nilai untuk sifat pengujian fisika, nilai kadar air dan kerapatan kayu, ya. Sampelnya yang ukurannya kecil ini, ya, 2x2x2, ya. Jadi sampelnya ini untuk kadar air kerapatan, kemudian ini untuk kembang susut yang tadi standar DIN tadi 2x2 x 10 cm, ya, atau 20 x 20 x 100 mili. Kemudian uji mekanikanya, uji geser ini, ya, 5x5x5 atau 50 x 50 cm, ya. Kemudian uji keteguhan tekan sejajar serat 2x2 x 6 cm, ya, sejajar serat. Kemudian ada juga uji keteguhan pukul, ini sampelnya 2x2 x 28, ya. Sama uji keteguhan statis, ya, lebih panjang 2x2 x 36 cm, ya. Ini ukuran sampelnya begini. Alat yang kita perlukan lainnya itu alat ukurnya adalah kaliper atau jangka sorong, ya. Kemudian bisa kita gunakan juga untuk mengukur kembang susut lebih teliti menggunakan namanya mikrometer sekrup, ya. Mikrometer sekrup, serta tidak lupa timbangan, ya, untuk mengukur sifat fisika. Kalau fisika, kadar kerapatan itu kadar air menggunakan berat, ya, atau massa daripada benda yang akan kita ukur, ya. Kita langsung saja mungkin yang uji kadar air kayu, ya. Jadi sampelnya tadi yang ini 2x2x2. Nah, untuk mendapatkan nilainya kita harus lihat, ya, rumusnya. Kadar air itu bisa diuji pada kondisi kadar segar, kadar air kayu normal, atau disimpan dalam ruang konstan. Kalau kayu segar itu di kondisi basah, ya, baru ditebang misalnya. Kalau kadar normal itu yang disimpan dalam ruang konstan. Ruang konstan itu yang di sini di lab ini, ya. Nanti saya lihatkan nanti di acara yang lain kondisi ruang konstan dan peralatannya. Nah, jadi di sini kadar air normal, ya, kita anggap ini sudah dinormalkan, ya, karena sudah disimpan dalam ruang konstan pada suhu 20 ± 1 derajat Celcius dengan kelembapan 65 ± 3%, ya. Jadi pada kondisi itu kayu disimpan beberapa lama sampai mencapai kondisi keadaan setimbang, ya. Kondisi setimbangnya nanti akan kadarnya tetap pada kondisi normal tadi di dalam ruang konstan, yaitu berkisar kurang lebih 12% kadar airnya. Nah, nanti kita coba kalau ngukur apa betulkah ini nanti sampelnya kita ukur kira-kira 12%, ya, kadar airnya, ya. Walaupun tidak selalu kita nyalakan, ya, ruang konstannya untuk di catatan. Rumusnya yang demikian, ya. Untuk kadar air selalu itu pembilang dan penyebutnya adalah selisih berat, ya. Jadi kalau kondisi segar itu lihat sendiri di rumusnya, ya. WS itu berat daripada kondisi kayu segar masih basah dikurang berat kayu kering tanur, ya, W0 atau WO itu, ya, dibagi dengan penyebutnya W0 kondisi kering tanurnya. Jadi berat air dibagi dengan berat kayunya saja tanpa ada air, ya, kemudian dikali 100%. Itulah nilai daripada kadar air kayu segar. Sama, ya, untuk normal begitu juga, ya, atau kering udara sama, ya. Jadi kondisinya adalah berat kondisi normalnya atau kondisi kering udaranya dikurang dengan berkering tanur. Kering tanur itu nanti di dalam oven dikeringkan dalam oven, ya, pada suhu 103 ± 2 derajat Celcius selama 48 jam, ya, untuk kayu yang beratnya kurang dari 100 gram. Tapi kalau beratnya nanti misalnya kayunya besar lebih dari 100 gram itu
mungkin diperlukan waktu lebih dari 48 jam untuk mengeringkan sampai kondisinya kering tanur atau tidak ada airnya sama sekali ya. Jadi diperhatikan rumusnya ya, gampang ya. Untuk kerapatan kayu ini rumusnya ya. Jadi kerapatan itu untuk yang kondisi normal yang disimpan dalam ruang konstan itu adalah berat normal ya. Kita timbang nanti kondisinya, sampelnya dibagi dengan volume normal. Nah, volumenya adalah sampel ini tadi, volumenya kita ukur dimensinya ya, kondisi sisi kali sisi ya, terserah aja nanti A kali B kali C gitu ya, atau panjang kali lebar kali tebal, terserah aja, tapi harus diukur ya supaya tahu dimensinya. Nah jadi gampang ya rumusnya. Jadi berat dibagi volume itu dapatlah kerapatan kayunya ya. Kondisinya apa, mau segar kah, mau normal atau kondisi basah, terserah aja ya, sesuaikan dengan kondisinya ya. Jadi kita masukkan itu, kalau kering normal berat dan volumenya diukur pada kondisi normal, kalau kering tanur diukur pada kondisi kering tanur ya. Kita mulai saja ya. Jadi caranya pertama sampelnya ya kita ukur ya, sisi kali sisinya ya, sisinya di sini ya, misalnya tinggi ya, lebar ya, sama tebalnya ya gitu ukur. Jadi kita jepit di sini ya pakai kaliper mungkin masih ingat ya, kita demokan aja di sini ya, dijepit di sini dengan kaliper. Nah tuh lihat ya, ditekan, jepit gini, gak usah terlalu kuat-kuat ditekannya. Nah kita lihat garis di bawah ini ya, skalanya yang nolnya nunjuk ke berapa itu. Nah jadi kelihatan bahwa itu nolnya itu kurang lebih pas di 2 ya, tapi sebenarnya kurang sedikit ya. Ya jadi pakai kaliper kita bisa lihat ini kayaknya pas ya. Jadi 2 cm atau 20 mili ya. Kita catat di tabel kita ya, kondisi dimensinya 20 mili misalnya yang A ya kan. Ini kondisi yang ini. Ya kan, baru kita tebalnya lagi ya. Tebalnya gini gitu. Ukur lagi di sini ya, dimensi tebalnya sama kita ukur. Lihat angkanya ya. Tuh, tebalnya lebih daripada 2 cm ya. Jadi kalau pakai mili itu garis nolnya nunjuk ke garis ke, susah ya fokusnya. Nah, itu ke 2,2 ya, atau 22 mili. 22 mili berapa? Kita cari angka di sini yang sejajar dengan di atasnya ya. Saya lihat di sini yang dekat dengan di atasnya itu garis angka 1 ya. Jadi 22,10 ya dimensinya ya, tebalnya. Ya kan? Tadi sudah ngukur begini, tinggal ini lagi ya, satu lagi ABC. Dimensinya sama ya, cara pengukurannya menggunakan kaliper. Tinggal ketelitian kita membaca ya. Kalau mau lebih mudah ya menggunakan kaliper yang digital ya. Nah ini sama ya, angkanya kita lihat garis nolnya nunjuk ke berapa ya, 2 tapi tidak sampai 1, jadi masih 20 ya, 20 mili kita lihat angka di bawah ini, garis di bawah ini yang sejajar dengan garis di atasnya. Kalau saya lihat di sini berapa itu, 70 ya, jadi di 70 yang garisnya sejajar dengan di atasnya. T7 ini garisnya sejajar dengan garis di atasnya. Jadi 20,70 ya. Jadi tadi sudah dapat dimensi-dimensinya ya. 20,00 pas tadi ya. Kemudian 20 berapa tadi? 22 ya tadi ya. Sama yang ini. Yang angkanya enggak usah kita ambil ya. Ini hanya untuk demonstrasi aja. Jadi cara mengukur dimensinya ya, atau volumenya tadi ya, untuk mendapatkan itu. Jadi kita masukkan nanti di tabelnya ya, tabelnya nih. Ukuran tabelnya. Ini kondisi kita anggap kan tadi kondisinya sudah kita simpan ruang konstan. A, B, C-nya ya untuk sampel nomor 1. Untuk sampel nomor 1, A-nya masukkan sini angkanya, tadi ngukur B-nya berapa, C-nya berapa ya. Nah, yang kering tanur belum, nanti setelah kita masukkan oven nanti ya untuk mengukur kadar air kerapatan. Nah, untuk beratnya ya, untuk mengukur kerapatan tadi kan pakai berat ya kan, kondisi normal. Kita timbang tadi sampelnya ya. Ini timbang pakai timbangan digital ya. Oke, saya geser. Nah, kita tera dulu supaya dia 0, sudah 0 baru kita timbang. Nah, kita catat beratnya 3,84 gram. Nah, kalau sudah kita catat semua, kita masukkan di tabel tadi ya. Masukkan angkanya A, B, C sama berat normalnya kita dapat. Nanti kita bisa mengukur kerapatan normalnya ya. Kondisional ini kan dianggap kondisinya normal ya. Jadi tadi rumusnya kerapatan normal adalah berat normal yang kita timbang ini dibagi dengan volume normal, A dikali B dikali C ya. Satuannya disesuaikan nih, gram dibagi dengan cm
kubik ya, karena senti kali senti kali senti centimeter kubik ya volumenya. Jadi dapatlah kita kerapatan normal langsung ya. Untuk kadar air kita belum dapat datanya karena masih harus di oven dulu ya, sampelnya yang tadi kita taruh di tempat ya, taruh tempat begini. Nanti kita oven ya, kita oven di dalam oven pengering ya. Jadi di oven pada suhu 103 plus minus 2 derajat Celcius. Jadi antara 101 sampai 105 ya, antara 100 sampai 105 lah. Ya, pada kondisi demikian selama 48 jam maka diharapkan air dalam kayu akan keluar semua. Jadi tidak ada airnya lagi ya. Jadi 0% nanti ya. Setelah 48 jam nanti baru kita keluarkan dari oven, baru kita lakukan lagi pengukuran yang sama ya kondisinya. Untuk kondisi dimensi kering tanur sama berat kering tanur. Nah, kalau sudah dapat kondisi normal berat dimensi ini sama kering tanur, beratnya juga dapat, kita sudah dapat mengukur semuanya ya, kerapatan kering tanur, berat kering tanur dibagi volume kering tanur ya kan. Yang normal tadi sudah dapat. Nah, untuk kadar air sudah dapat kita. Jadi berat normal dikurang berat kering tanur dibagi berat kering tanur, didapatkanlah nilai kadar air kayu kondisi normal ya. Jadi kita masukkan di rumusnya, nanti dapat ya. Nah, ini jadi yang sampel kadar kerapatan tadi yang sudah kita ukur dimensinya dan beratnya pada kondisi yang kita simpan ruang konstan atau kondisi normal, kita masukkan oven ya pada suhu 103 plus minus 2 derajat Celcius ya selama 48 jam. Nah, kita tutup, kita biarkan ya, kita pastikan suhunya sudah tercapai ya di setelannya sudah itu. Kemudian kita setelah 48 jam ya kita bisa keluarkan ya. Kemudian kita masukkan ke dalam desikator. Itu Bu, yang itu Bu. Itu Bu. Kita masukkan dalam desikator. Itu kita anggap tadi sudah 48 jam ya, sudah kering tanur. Kita masukkan segera supaya kondisinya mendingin tanpa dia menyerap kelembapan dari luar. Dalam desikator ini karena tertutup, kemudian ada silika gelnya di bawahnya yang berguna untuk menyerap uap air di dalam desikator sehingga tidak ada uap air lagi. Jadi kayu yang panas dikeringkan dalam sini mendingin tanpa menyerap uap air ya. Kalau kita biarkan di luar, misalnya kita taruh di sini, dia masih menyerap uap air lagi ya. Setelah dingin kira-kira 10-15 menit lah ya, sudah dingin, bisa kita lakukan penimbangan lagi atau pengukuran lagi ya menggunakan timbangan digital tadi ya, ditimbang berapa beratnya ya gitu, kemudian kita catat dan kita ukur dimensinya satu-satu ya, jangan dikeluarkan dulu semuanya jadi satu-satu. Kalau sampelnya banyak dikerjakannya satu-satu, diukur lagi dimensinya menggunakan kaliper ya, sama seperti itu kondisinya. Dapatlah kita berat dan kondisi dimensi daripada kering tanur untuk mendapatkan nilai kadar air kering tanur, kadar normal dan kerapatan normal serta kerapatan kering tanur dari sampel kayu yang kita uji ya. Saya rasa demikian ya, supaya lebih detailnya lengkapnya nanti bisa dibikinkan tabelnya nanti ya, mungkin untuk tugas ya. Saya rasa sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.